belajar bersama Bu An, patut kita bersyukur kepada Tuhan anak-anak, karena pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu dalam pembelajaran IPAS anak-anak. Materi ini untuk anak-anak ibu yang kelas 4 dari buku Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial SD kelas 4, Kurikulum Merdeka 2022 anak-anak, bab 2 Wujud Zat dan Perubahannya, topik A. Materi makhluk apa itu ada di halaman 33 sampai dengan 40. Baik, anak-anak sudah siap belajar? Ibu akan membahas, jangan lupa berdoa sebelum belajar. Baik, kita cermati percakapan Banu dan Ian anak-anak. Ya, es krimku sudah mencair, rasanya jadi kurang enak. Haha, kamu sih, es krimnya gak dimakan-makan dari tadi, jadi cair deh. Perlu anak-anak ketahui bahwa es krim adalah benda padat. Kalau dia sudah mencair menjadi air, menjadi benda cair. Kita akan belajar bab 2 anak-anak, wujud zat dan perubahannya. Pernahkah es yang kalian makan mencair seperti yang dialami Banu? Jika kalian perhatikan, semua benda yang ada di sekeliling kalian mengalami perubahan. Es krim yang semula padat kemudian menjadi cair. Coklat yang semula padat setelah kalian masukkan ke mulut akan meleleh. Apa yang membuat semua itu berubah? Baik, tujuan pembelajaran bab 2 adalah yang ke-1, mengenali materi dan karakteristiknya. Kedua, mempelajari karakteristik wujud zat atau materi. Dan yang ketiga, mencari tahu bagaimana perubahan wujud zat terjadi. Ibu membahas topik anak-anak, materi, makhluk apa itu? Ada 3 pertanyaan esensial. Yang pertama, apa itu materi? Yang kedua, seperti apa saja wujud zat atau materi? Dan yang ketiga, bagaimana wujud zat dapat berubah-ubah? Kita cermati percakapannya antara Ian dan teman-teman anak-anak. Wah, ramai sekali ya. Iya, ada banyak orang dan hewan di sini. Tidak juga kok, ini ada banyak yang jualan makanan. Sayangnya ada banyak sampah juga. Alam semesta tempat kita tinggal terdiri atas banyak materi. Materi adalah segala sesuatu yang punya massa dan menempati ruang. Materi ada yang berupa makhluk hidup seperti kita ini, manusia, hewan-hewan, tumbuhan, jamur, dan bakteri. Ada juga yang berupa makhluk tak hidup atau yang sering kita sebut dengan benda, seperti buku, papan tulis, awan, langit, tanah, dan sebagainya. Perlu anak-anak ketahui kalau antara makhluk hidup dan makhluk tidak hidup ini memiliki persamaan anak-anak. Keduanya bisa dilihat dan juga bisa dipegang. Materi A1 anak-anak, apa itu massa? Kita cari tahu yuk. Mari mencari tahu. Untuk mengetahui apa itu massa bisa dilakukan dengan percobaan pada timbangan. Pelajari cara berikut dan cobalah sendiri untuk membuktikannya. Ketika di atas timbangan tidak diletakkan apapun, kedua timbangan akan seimbang. Namun, ketika di salah satu timbangan diletakkan benda seperti kerikil, maka timbangan akan miring ke salah satu bagian. Hal ini menunjukkan bahwa kerikil atau benda yang diletakkan di atas timbangan memiliki massa. Seperti pada gambar berikut, perlu anak-anak ketahui massa ini berbeda dengan berat. Kalau massa ini banyaknya zat yang terkandung pada suatu benda. Kalau berat anak-anak yang ditimbang itu satuan berat kilogram itu bukan berat melainkan massa. Kalau berat adalah gaya. Kita cermati timbangan yang pertama anak-anak. Timbangan ini belum diisi benda dan timbangan ini seimbang. Setelah diisi dengan kerikil, maka timbangan miring ke arah benda yang lebih berat di sini. Timbangan akan miring ke arah benda yang lebih berat. Itu artinya benda yang ada di kanan lebih berat dibandingkan benda yang ada di kiri. Miringnya ke kanan anak-anak, yang lebih berat benda yang ada di kanan. Kita cermati gambar timbangan selanjutnya anak-anak. Timbangan ini miring ke kiri.
Ini artinya bahwa benda yang ada di kiri ini masanya lebih besar dibandingkan dengan massa benda yang ada di sebelah kanan, yang ada di atas. Yang di bawah lebih berat dan yang di atas lebih ringan. Di sini massanya lebih besar yang di bawah. Ini menunjukkan bahwa massa batu yang ada di kiri ini lebih besar dibandingkan massa kerikil. Kerikil yang di sebelah kanan, anak-anak. Mari mencoba, anak-anak, benda mana yang lebih berat? Carilah 2 buah benda yang ada di sekitar kalian. Mintalah bantuan kepada guru untuk membandingkan benda mana yang massanya lebih besar. Lalu tuliskan hasil pengamatan pada buku tugas menggunakan format tabel berikut. Kita cermati. Ibu memberi contoh. Benda ke-1 kapas, benda kedua di sini ini sebungkus kapas dan di sini sebungkus garam. Nanti meminta bantuan kepada Bapak atau Ibu guru di sekolah anak-anak untuk menimbang. Ibu memberi contoh kapas massanya adalah 75 gram, ini benda 1. Benda 2-nya adalah garam, massanya 250 gram. Benda yang lebih berat berarti garam anak-anak karena 250 gram. Ibu tulis di sini, benda yang lebih berat adalah garam atau benda 2 anak-anak. Benda 2. Berarti benda yang lebih ringan adalah kapas di sini. Benda yang lebih ringan adalah kapas. Ini berarti benda 1. Benda 1. Selanjutnya penghapus papan tulis yang terbuat dari kayu. Ibu tulis penghapus. Ini bukan karet penghapus anak-anak. Ini benda ke-1, benda keduanya di sini sebungkus kertas tisu anak-anak. Di sini berat penghapus massa dari penghapus adalah 100 gram dan massa tisu yang ukurannya hampir sama anak-anak itu 15 gram. Benda yang lebih berat berarti penghapus anak-anak. Ini penghapus dari kayu maksud Ibu. Penghapus ini berarti benda 1. Benda 1. Sedangkan benda yang lebih ringan adalah kertas tisu. Ibu singkat di sini, Ibu tulis tisu saja. Ini benda 2. Benda 2. Kalau kita cermati dari sini anak-anak, benda yang ukurannya di sini meskipun ini ukurannya besar, kapas ini ternyata lebih ringan dari garam, sebungkus garam yang ukurannya lebih kecil. Demikian juga dengan ini penghapus dari kayu dan juga di sini kertas tisu anak-anak ukurannya hampir sama, tetapi massanya jauh lebih besar penghapus papan tulis yang terbuat dari kayu. Ke materi lakukan bersama anak-anak. Seberapa berat makanan ini? Carilah kemasan makanan yang ada di lingkungan sekolah. Kemudian amati pada kemasan tersebut angka yang diberi akhiran G. Ini artinya gram anak-anak, satuan massa. Seperti pada contoh gambar-gambar berikut. Baik, kita cermati pada kemasan makanan ringan yang pertama anak-anak, berat bersih di sini ada tulisan 60G, artinya berat bersihnya adalah 60 gram. Ke kemasan makanan yang kedua, berat bersihnya adalah 370G, artinya 370 gram. Dan berat bersih di sini yang tertera pada kemasan makanan ketiga adalah 400G, artinya berat bersihnya adalah 400 gram. Setelah menemukan kemasan makanan berikut angkanya, laporkan kepada guru. Guru akan menuliskan di papan tulis nama kemasan makanan berikut massanya. Baik, Ibu disclaimer terlebih dahulu anak-anak. Gambar kemasan makanan pada layar tidak bertujuan untuk promosi, melainkan di sini ditujukan untuk pembelajaran. Kita cermati kemasan makanan yang pertama, Chiki Balls anak-anak. Di sini tertulis berat bersihnya adalah 200G. Berarti massanya 200 gram anak-anak. Di sini yang kedua ada kemasan makanan Cheese Puffs. Di sini berat bersihnya tertulis 25 gram di sini anak-anak. 25G berarti 25 gram. Dan di gambar kemasan yang ketiga ada Spix mie goreng. Di sini
Berat bersih ditulis 11G berarti 11 gram. Yang dimaksud berat bersih di sini adalah masanya, anak-anak. Baik, kita cermati kembali ketiga kemasan makanan ini, anak-anak. Di sini tampak benda yang masanya paling besar yaitu Chiki Balls 200 gram. Di sini bungkusnya atau kemasannya juga paling besar. Dan yang paling kecil masanya 11 gram, bungkusnya juga paling kecil, anak-anak. Ini menunjukkan bahwa biasanya benda yang memiliki massa yang kecil, wadahnya kecil, dan massa yang besar, wadahnya besar. Tetapi ini tidak selalu, anak-anak. Tadi sudah Ibu contohkan bahwa kapas yang wadahnya besar ternyata lebih ringan daripada sebungkus garam yang wadahnya lebih kecil. Baik, ini Ibu memberi contoh tabel hasil pengamatan kemasan makanan yang akan ditulis Bapak atau Ibu guru di papan tulis. Ini tadi nama produknya adalah Chiki Balls, kedua Cheese Puffs, dan yang ketiga adalah Spix mie goreng. Nanti anak-anak dalam tabel di sini mengukur dengan penggaris. Di sini ukuran kemasannya anak-anak bisa mengukur sendiri dalam satuan sentimeter. Selanjutnya keterangan massa tertera 200 gram untuk Chiki Balls, untuk cheese-nya 25 gram, dan untuk mie gorengnya 11 gram. Nanti akan tampak bahwa benda yang memiliki massa besar nanti memiliki kemasan atau wadah yang juga besar. Ke materi mari refleksikan, anak-anak. Pertanyaan ke-1, menurut kalian apa itu massa? Ibu memberi alternatif jawaban. Massa adalah jumlah zat yang terkandung dalam suatu benda. Pertanyaan kedua, berdasarkan pengamatan kalian, apa hubungan antara massa dengan ukuran benda? Apakah benda yang ukurannya lebih kecil, massanya selalu lebih kecil? Biasanya, benda yang memiliki ukuran lebih besar memiliki massa yang lebih besar, meskipun tidak selalu. Ukuran benda yang lebih kecil tidak selalu massanya lebih kecil. Contohnya, sebungkus garam yang ukurannya lebih kecil massanya lebih besar dibanding massa sebungkus kapas yang ukurannya lebih besar. Pertanyaan ketiga, bagaimana cara menentukan massa suatu benda? Cara menentukan massa suatu benda adalah dengan cara menimbang dengan timbangan atau neraca. Ke materi belajar lebih lanjut, anak-anak. Massa adalah besaran dari suatu benda. Ketika suatu benda memiliki massa, benda itu merupakan materi. Massa suatu benda bisa berbeda dengan massa benda lainnya. Misalnya, massa satu butir telur tentu berbeda dengan massa satu potong baju. Perbedaan massa yang berbeda pada suatu benda dengan benda yang lain disebabkan oleh banyaknya jumlah zat pada benda tersebut. Misalnya, jika kalian memiliki sebuah botol plastik dan sebuah botol kaca, atau gelas plastik dan gelas kaca. Meskipun sama-sama botol atau gelas, tetapi keduanya memiliki massa yang berbeda. Botol kaca atau gelas kaca memiliki jumlah zat yang lebih banyak dibandingkan botol atau gelas plastik. Akibatnya, botol atau gelas kaca massanya lebih besar dibandingkan botol atau gelas plastik. Jadi, besar kecilnya massa suatu benda ini tergantung dari jumlah zat yang ada pada benda. Kalau jumlahnya lebih besar, berarti massanya lebih besar, anak-anak. Kalau jumlah zatnya lebih kecil, massanya juga lebih kecil. Ke materi A2, anak-anak, ciri-ciri materi adalah memiliki volume. Selain memiliki massa, tadi kita sudah belajar menunjukkan bahwa benda memiliki massa. Tadi ada garam, ada kapas, ada kertas tisu, ada juga penghapus papan tulis dari kayu yang kita ukur. Benda-benda padat tadi yang sudah kita buat percobaan ini memiliki massa. Selain itu, kita juga membaca massa pada kemasan makanan. Ciri-ciri dari materi adalah menempati ruang. Jadi, selain memiliki massa, benda menempati ruang. Maksudnya, setiap materi pasti memiliki ukuran tertentu. Misalnya,
air yang bisa disimpan di dalam gelas atau botol. Berarti ini menempati ruangannya gelas atau botol. Udara yang bisa memenuhi paru-paru kita atau ruangan. Udara ini ada di paru-paru kita anak-anak. Berarti ini menempati ruang atau ruangan yang kosong di sekitar kita diisi udara. Dengan kata lain, juga memiliki volume tertentu. Berarti dengan kata lain, materi juga memiliki volume tertentu. Berarti di sini ada dua ciri materi. Memiliki massa, selanjutnya menempati ruang atau memiliki volume tertentu. Mari mencoba anak-anak apa itu volume. Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan volume, guru kalian akan mendemonstrasikan aktivitas mengukur volume suatu benda. Guru kalian akan membawa beberapa jenis wadah dan sejumlah air atau cairan tertentu. Lakukan bersama anak-anak berapa volumenya. Bersama dengan teman-teman sekelas kalian, carilah bungkus kemasan minuman, botol minyak, oli, atau botol sirup yang ada di lingkungan sekolah. Ini bukan botol sirup anak-anak, yang tepat penulisannya adalah botol sirup. Ibu benahi dulu. Kemudian carilah di bungkus kemasan itu angka yang diberi akhiran ml atau L. ml artinya mililiter, kalau L ini liter. Laporkan hasilnya pada guru kalian. Di sini sudah dicontohkan anak-anak pada kemasan susu sapi ada volume dari susu sapi 250 ml anak-anak ini atau 750 ml. Ibu kurang jelas. Selanjutnya untuk oli di sini isinya atau volumenya 1 liter anak-anak. 1 L ini artinya 1 liter. Baik, Ibu disclaimer terlebih dahulu, gambar kemasan makanan pada layar tidak ditujukan untuk promosi, melainkan ditujukan untuk media pembelajaran. Kita cermati yang ke-1 ada sirup marjan anak-anak. Di sini ada, kalau kita cermati di sini ada volumenya anak-anak. Di sini volumenya kalau kita cermati, nanti anak-anak bisa melihat sendiri pada kemasannya 450 ml. Selanjutnya ke gambar kedua ada oli anak-anak. Ini volumenya adalah 1 liter, sedangkan untuk minyak goreng ini 500 ml. Ini. Selanjutnya hasil pengamatan kita masukkan ke tabel hasil pengamatan volume benda. Baik, nama produk yang pertama sirup marjan anak-anak. Keterangan volume tertera 450 ml. Oli, keterangan volume tertera 1 liter. Dan minyak goreng, keterangan volume tertera 500 ml. Kalau kita cermati anak-anak, ini benda yang volumenya lebih kecil, maka ini wadahnya juga lebih kecil anak-anak. Dan benda yang volumenya lebih besar yang 1 liter ini, oli, ini tentu saja wadahnya juga lebih besar. Lanjut ke materi, mari refleksikan anak-anak. Pertanyaan ke-1, menurut kalian apa itu volume? Volume adalah isi atau besarnya benda dalam ruang. Pertanyaan kedua, berdasarkan yang sudah kalian pelajari di aktivitas sebelumnya, menurut kalian apa perbedaan antara volume dengan massa? Baik, Ibu beri penjelasan. Volume biasanya digunakan untuk mengukur benda yang berwujud cair atau gas. Tadi sudah kita contohkan, misalnya untuk mengukur minyak goreng, sirup ataupun oli. Sedangkan massa biasanya digunakan untuk mengukur benda yang berwujud padat seperti garam, penghapus papan tulis, dan juga kapas. Pertanyaan ketiga, bagaimana cara menentukan volume suatu benda? Volume suatu benda diukur dengan gelas ukur. Ini gambar gelas ukurnya, sudah Ibu beri contohkan. Ini sudah Ibu contohkan anak-anak, ini adalah gambar gelas ukur. Hubungan massa dan volume. Mirip seperti massa, volume adalah ukuran banyaknya jumlah zat. Bedanya adalah biasanya massa digunakan untuk mengukur banyaknya zat padat, sedangkan volume biasanya digunakan untuk mengukur banyaknya zat cair seperti air, minuman, oli, dan lain sebagainya. Untuk mengukur volume, kita bisa menggunakan alat ukur seperti gelas ukur, yakni sebuah gelas yang di dalamnya terdapat ukuran-ukuran tertentu.
Ukuran volume bisa dinyatakan dalam mililiter yang disimbolkan dengan tulisan M kecil L besar dan liter yang disimbolkan dengan huruf L besar. Sesuatu disebut materi jika menempati ruangan tertentu atau dalam bahasa lain memiliki volume tertentu. Biasanya semakin besar volume suatu cairan, jumlah zatnya semakin banyak. Semakin banyak jumlah zatnya, biasanya masanya lebih besar. Jadi bisa disimpulkan bahwa massa dan volume saling berkaitan. Lalu perlu diingat pula bahwa setiap materi pasti memiliki massa dan memiliki volume. Apa yang sudah aku pelajari? Baik, yang pertama, materi adalah suatu zat yang memiliki massa dan menempati ruang, sehingga bisa diukur massa dan volumenya. Kedua, setiap materi memiliki bentuk, wujud, dan berat yang berbeda-beda. Dan yang ketiga, semakin banyak jumlah zat, maka semakin besar berat dan volumenya. Baik, Ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat membantu anak-anak belajar. Terima kasih.